Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara tanpa satu pun sungai yang mengalir? Rasanya aneh ya, mengingat air adalah sumber kehidupan. Tapi, percaya atau tidak, ada loh negara seperti itu di dunia ini. Dan yang lebih menakjubkan, mereka bisa tetap eksis dan bahkan makmur. Penasaran negara mana saja dan bagaimana cara mereka bertahan hidup? Yuk, kita telusuri bersama. Pertama, mari kita sambut Arab Saudi sebagai negara terbesar di Timur Tengah. Mungkin sulit dipercaya kalau negara seluas ini tidak punya sungai permanen. Padahal, kita tahu ada kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah di sana. Lalu, dari mana mereka dapat air? Rahasianya ada pada teknologi desalinasi. Arab Saudi adalah raja desalinasi dunia. Mereka mengubah air laut yang melimpah menjadi air tawar. Proses ini memang mahal dan butuh energi besar. Tapi hasilnya luar biasa. Mereka bisa memenuhi kebutuhan air untuk jutaan penduduk, industri, bahkan pertanian. Selain itu, mereka juga mengandalkan sumber air tanah purba yang terperangkap jauh di bawah gurun pasir, yang disebut aquifer. Selanjutnya, kita terbang ke negara-negara tetangganya seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Mereka juga menghadapi tantangan yang sama. Tidak ada sungai permanen. Sama seperti Arab Saudi, negara-negara kaya minyak ini sangat bergantung pada desalinasi. Dubai di Uni Emirat Arab, misalnya, terkenal dengan gedung pencakar langit dan gaya hidup mewahnya. Semua itu tidak akan mungkin terwujud tanpa pasokan air bersih dari pabrik-pabrik desalinasi canggih mereka. Mereka juga sangat efisien dalam penggunaan air dan terus mencari cara untuk mendaur ulang air limbah menjadi air yang bisa digunakan kembali. Misalnya untuk menyiram taman kota. Sekarang kita geser sedikit ke Eropa. Ada negara terkecil kedua di dunia, Monaco, dikelilingi oleh Prancis dan Laut Mediterania. Negara mungil yang glamor ini juga tidak punya sungai. Luasnya yang hanya sekitar 2 km persegi, membuatnya tidak memiliki cukup area untuk membentuk aliran sungai. Tapi, mereka tidak kekurangan air. Monaco mendapatkan pasokan air bersih dari negara tetangganya, Prancis, dan juga memiliki sumber mata air bawah tanah. Dengan populasi yang tidak terlalu besar, kebutuhan air mereka bisa tercukupi dengan baik. Lalu ada juga Vatikan, negara terkecil di dunia, sama seperti Monaco. Luas wilayahnya yang sangat kecil membuat tidak mungkin ada sungai di sana. Kebutuhan air Vatikan dipenuhi oleh jaringan pipa dari kota Roma, Italia, yang mengelilinginya. Jadi, bisa dibilang mereka nebeng air dari tetangga. Tidak hanya negara-negara besar atau super kecil, beberapa negara kepulauan di Pasifik seperti Nauru, Tuvalu, dan Kiribati juga tidak memiliki sungai. Negara-negara atol karang ini memiliki dataran yang sangat rendah dan sempit. Air hujan yang turun seringkali langsung meresap ke dalam tanah atau mengalir ke laut. Tantangan mereka lebih berat karena mereka tidak sekaya negara-negara teluk. Sumber utama air bersih mereka adalah menampung air hujan. Mereka membangun tangki-tangki besar untuk menyimpan air hujan sebanyak mungkin. Selain itu, mereka juga mengandalkan sumur yang mengambil air dari lensa air tawar, lapisan tipis air tawar yang mengambang di atas air asin di bawah tanah. Sayangnya, perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi sumber air mereka yang terbatas ini. Satu lagi contoh unik adalah Malta, sebuah negara kepulauan di Mediterania. Meski punya beberapa aliran air kecil saat musim hujan, Malta tidak memiliki sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun. Mirip dengan negara-negara teluk, Malta juga berinvestasi dalam teknologi desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan industri pariwisatanya yang ramai. Dari gurun pasir Arab yang luas hingga pulau-pulau kecil di Pasifik, kita bisa melihat betapa cerdasnya manusia beradaptasi. Ketiadaan sungai tidak menghentikan mereka untuk membangun peradaban. Mereka memanfaatkan teknologi canggih seperti desalinasi, mengelola air tanah dengan bijak, menampung setiap tetes air hujan,
hingga bekerja sama dengan negara tetangga. Kisah mereka adalah bukti nyata dari inovasi dan ketahanan manusia dalam menghadapi tantangan alam. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua yang tinggal di negara kaya air seperti Indonesia untuk lebih menghargai dan tidak boros dalam menggunakan air. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.